Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Yoleka Mundiana, mahasiswi semester 4 Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Hari ini saya akan mempresentasikan kajian hukum berjudul Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan upaya hukum dalam hukum acara perdata, marilah kita mengenal lebih dahulu apa yang dimaksud dengan upaya hukum. Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam teori dan praktek, kita mengenal ada dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah pada asasnya upaya hukum biasa menangguhkan eksekusi, sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menangguhkan eksekusi. Upaya hukum dibedakan antara upaya hukum terhadap upaya hukum biasa dengan upaya hukum luar biasa. Sedangkan upaya hukum biasa merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya ini meliputi perlawanan atau verset, kemudian banding, dan ada juga kasasi. Untuk upaya hukum biasa perlawanan atau disebut dengan verset ialah suatu upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat atau putusan verstek. Dasar hukum verset dapat dilihat di dalam pasal 129 HIR. Verset dapat dilakukan dalam tempo atau tenggang waktu 14 hari, termasuk hari libur, setelah putusan-putusan verstek diberitahukan atau disampaikan kepada tergugat karena tergugat tidak hadir. Syarat-syarat verset adalah berada di pasal 129 ayat 1 HIR. Terdiri dari 1. Keluarnya putusan verstek. Yang kedua, jangka waktu untuk mengajukan perlawanan adalah tidak boleh lewat dari 14 hari, dan jika ada eksekusi tidak boleh lebih dari 8 hari. Dan verset dimasukkan dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum di mana penggugat mengajukan gugatannya. Lalu yang kedua adalah upaya hukum biasa banding. Upaya hukum biasa banding adalah upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Pokok Kekuasaan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding harus diajukan kepada panitera pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan, tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Adapun urutan banding menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 mencabut ketentuan pasal 188 sampai 194 HIR, yaitu yang pertama adalah ada pernyataan ingin banding, kemudian panitera membuat akta banding, yang ketiga dicatat dalam register induk perkara, yang keempat pernyataan banding harus sudah diterima oleh terbanding paling lama 14 hari sesudah pernyataan banding tersebut dibuat. Yang terakhir, pembanding dapat membuat memori banding. Terbanding dapat mengajukan kontra memori banding. Sedangkan yang ketiga adalah upaya hukum biasa kasasi.
Menurut pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi adalah putusan banding. Alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 adalah: yang pertama, tidak berwenang, baik kewenangan absolut maupun relatif, untuk melampaui batas wewenang. Yang kedua, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Yang ketiga, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Alasan-alasan peninjauan kembali menurut pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, yaitu adanya novum atau bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus yang didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana yang dinyatakan palsu. Yang kedua, apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Yang ketiga, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Kemudian, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Yang terakhir, apabila dalam satu putusan terdapat suatu khilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Kemudian tenggang waktu pengajuan PK ini ada 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Tertuang dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir, tercantum dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Itulah tadi pembahasan tentang upaya hukum biasa. Sekarang kita akan membahas tentang upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada asasnya upaya hukum ini tidak menangguhkan eksekusi. Mencangkup ada dua. Yang pertama, peninjauan kembali atau disebut request civil. Yang kedua, perlawanan pihak ketiga atau disebut dander verzet terhadap sita eksekutorial. Upaya hukum luar biasa peninjauan kembali apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Tercantum dalam pasal 66 sampai 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Pembahasan terakhir adalah upaya hukum luar biasa dander verzet. Terjadi apabila dalam suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Dasar hukumnya adalah pasal 195 ayat 6 HIR.
dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat pihak yang berperkara saja, antara pihak penggugat dan tergugat, dan tidak mengikat pihak ketiga. Tetapi dalam hal ini, hasil putusan akan mengikat orang lain atau pihak ketiga. Oleh sebab itu dikatakan luar biasa. Dendel Verset diajukan ke pengadilan negeri yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama. Oh iya teman-teman, saya ingin menginformasikan bahwa saat ini kampus kami Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda sedang membuka pendaftaran mahasiswa baru. Ada beberapa fakultas dan program studi, antara lain Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Isipol, Fakultas Teknik, dan juga Fakultas Psikologi. Jadi silakan mendaftarkan diri dengan cara datang langsung ke kampus kami atau dengan cara menghubungi kontak person yang ada di dalam slide ini. Terima kasih.